Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan dilimpahkan rizkinya serta dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas makna kehidupan manusia. Sebagian dari kita tentu pernah sekali terpikir apa sebenarnya makna hidup. Pertanyaan ini memang cukup pasaran, namun menjadi suatu hal yang penting untuk direnungkan. Biasanya orang-orang yang mendapatkan pikiran seperti ini ketika masuk pada usia dewasa, di mana diri sendiri sedang berusaha menjadi jati diri yang sesungguhnya. Tidak heran jika sebagian orang mulai memikirkan apa itu hidup atau tujuan hidup seperti apa yang harus dimiliki. Bukan suatu hal yang mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Bahkan mungkin ketika bertanya kepada orang lain pun belum tentu jawaban yang diberikan sesuai dengan kehidupan kita. Sehingga makna hidup bagi setiap orang akan berbeda-beda berdasarkan latar belakang pengalaman yang telah dilaluinya. Meskipun terdengar naif dan terlalu rumit, bukan berarti kita harus meninggalkannya begitu saja dan menganggapnya sebagai suatu hal yang tidak perlu dipikirkan. Bagi setiap orang, memikirkan makna hidup merupakan suatu hal penting yang perlu dipikirkan. Sebab dengan mengetahui makna hidup dan tujuannya, kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah. Terlebih lagi ketika kita sedang berada pada kondisi kehidupan yang sulit. Banyak cobaan atau ujian yang datang silih berganti. Tentu dengan memegang makna hidup yang bijak dapat membuat kita lebih mudah melewati setiap hal yang terjadi dalam hidup. Namun kita tidak perlu memikirkannya hingga berlebihan dan memaksa diri harus menemukan jawabannya. Sebab hal ini merupakan proses perjalanan seumur hidup yang bisa terus berubah seiring waktu. Berikut ini kita akan merangkum makna hidup yang perlu kita ketahui untuk menambah referensi wawasan yang lebih luas. Yang pertama adalah makna hidup dari sisi agama. Makna hidup yang pertama bisa dilihat dari sisi agama. Seperti diketahui, agama merupakan suatu bekal atau dasar bagi sebagian manusia untuk mengetahui makna hidup. Dalam pandangan agama, hidup memiliki makna yang jelas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, di mana manusia diciptakan untuk menyembah dan menuruti perintah Sang Penciptanya. Di sini juga seringkali dipahami bahwa makna hidup merupakan ujian sementara yang diberikan Tuhan, agar manusia bisa taat dan senantiasa menyembahnya. Hingga pada akhirnya tiba hari kiamat atau hari di mana alam semesta dan seluruh isinya mengalami kehancuran. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, pada akhirnya kembali kepada Tuhan yang menciptakannya. Yang kedua adalah makna hidup dari sisi ilmu pengetahuan. Selain dilihat dari sisi agama, makna hidup juga dapat diketahui dari sisi ilmu pengetahuan. Di sini, segala sesuatu yang ada di muka bumi dapat berinteraksi. Baik manusia maupun makhluk hidup lainnya mempunyai makna hidup untuk terus melanjutkan kelangsungan hidup dan memperbanyak produk genetik atau keturunan. Dalam hal ini, semua makhluk hidup merupakan spesies yang berusaha melangsungkan hidupnya. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa makna hidup dari sisi ilmu pengetahuan melihat segala sesuatu yang hidup adalah suatu spesies yang ada untuk melangsungkan sebuah kehidupan, di mana spesies ini berkembang biak memperbanyak keturunan untuk hidup yang terus berlanjut. Yang ketiga adalah makna hidup melalui komunikasi. Makna hidup selanjutnya dapat dipahami melalui konteks komunikasi. Dalam hal ini, manusia hidup sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari aktivitas komunikasi. Seperti hubungan kita dengan keluarga, teman, atau pasangan, tentu akan melibatkan komunikasi dalam setiap harinya. Komunikasi ini dilakukan tidak lain untuk membangun hubungan dengan baik sebagai makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri. Bukan hanya komunikasi hasil interaksi dengan orang-orang terdekat, Komunikasi ini juga dilakukan ketika kita sedang bersama orang asing
yang tidak dikenal saat bertemu di kendaraan umum. Kita dan orang tersebut bisa terlibat dalam komunikasi yang cukup lama, seperti mengobrol atau komunikasi secara singkat hanya berdasarkan keperluan saja. Komunikasi juga bisa terjadi ketika kita membaca buku, lagu, atau film karya orang lain dengan pesan tertentu yang ingin disampaikan kepada pembaca, pendengar, atau penonton. Ini juga termasuk komunikasi di mana manusia berinteraksi membangun suatu hubungan dalam kehidupan. Yang keempat adalah makna hidup melalui pemahaman. Makna hidup berikutnya adalah dilihat dari aspek pemahaman. Dalam hal ini, makna hidup diartikan sebagai sebuah usaha untuk memahami berbagai hal yang dulunya asing atau tidak kenal sama sekali. Kemudian dengan menggunakan akal pikiran manusia bisa mendapatkan makna dari berbagai hal. Dengan kata lain, makna hidup dalam aspek ini dilihat dari kemampuan umum manusia untuk memetakan dan memahami berbagai hal yang ada dan terjadi dalam hidup, sehingga makna tersebut dapat membantu perkembangan kehidupannya. Dan yang terakhir adalah makna hidup melalui layanan. Makna hidup yang terakhir dapat dipahami sebagai sebuah layanan. Dalam hal ini, manusia dapat melakukan pelayanan kepada orang lain sebagai upaya untuk membantu meningkatkan kehidupan mereka, baik dengan mengurangi sumber penderitaan atau dengan cara menghasilkan sumber kesenangan baru. Misalnya, seperti seorang dokter bedah jantung yang sehari-hari bekerja membantu menyelamatkan nyawa orang lain melalui ilmu yang dimilikinya. Bukan hanya itu, makna hidup di sini juga dipahami dalam aksi-aksi kecil, seperti membantu orang lain yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok, membantu mencari barang hilang teman, atau bantuan kecil lainnya yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Bisa juga pelayanan ini berupa pelayanan kepada keluarga, teman, maupun upaya manusia untuk menjaga bumi. Dalam hal ini, orang yang memberikan hidupnya untuk sebuah pelayanan telah melampaui ego dirinya sendiri demi suatu kebaikan yang bisa diberikan. Bagi sebagian orang, ini menjadi suatu makna hidup yang berarti. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai makna kehidupan manusia. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Cukup sekian pembahasan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.